Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ada sukacita? Saya percaya kasih Tuhan begitu melimpah agar kita dimampukan untuk senantiasa bersukacita. Dan kita akan semakin diteguhkan lagi akan kasih Tuhan ini lewat bacaan dan juga permenungan yang akan kita dengarkan dalam kesempatan kali ini di Oase Rohani Katolik. Bersama saya kali ini Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Agus Duka SVD. Mari kita temui beliau. Halo Romo, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik-baik ya. Dan harapannya supaya para pemirsa juga baik-baik seperti kita berada di sini sekarang. Iya, selalu sehat, selalu semangat, selalu bersukacita ya Romo. Itu yang paling penting tuh. Itu yang paling penting. Baik Romo, terima kasih sekali di tengah kesibukannya sudah bersedia hadir bersama kami dan kami menantikan permenungannya ya Romo. Ya, makasih. Kita sama-sama merenung bersama. Iya. Mari kita awali pertemuan kita yang berbahagia ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Agus. Silakan Romo. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Kuasa dan Kekal, kami datang lagi di hadapan-Mu untuk membagikan pengalaman rohani, membacakan kitab suci secara bersama dan membagikan kepada para pemirsa. Kami mohon berkat-Mu untuk kami sekalian yang mengambil bagian dalam acara ini. Kami mohon bukalah budi kami agar dapat memahami semua rencana-Mu yang terungkap dan tersalur lewat bacaan-bacaan Injil dan bacaan-bacaan kitab suci. Kami mohon bukalah juga bagi kami, hati kami sendiri, supaya kami terbuka untuk menerima sabda-Mu. Dan dengan demikian dapat kami jadikan sebagai andalan untuk hidup dan karya kami, di mana kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu kalian kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan, hidup dalam cahaya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi kita yang pertama. Romo Agus, bacaan hari ini indah sekali ya. Sepertinya mengingatkan bagaimana kita harus menjalankan perintah Tuhan dalam keseharian kita dengan proporsi yang benar. Tapi sepertinya gampang dicerna, tapi mungkin prakteknya agak sulit ya. Bagaimana kita harus menyikapi bacaan dan permenungan apa yang bisa kita ambil? Baik, bacaan pertama maupun bacaan kedua ya. Biasanya saling berkaitan. Kita umumnya kalau dalam gereja, misalnya para pemirsa, orang menjelaskan bacaan kedua lebih dulu baru bacaan Injil. Sebenarnya kalau dalam hidup logikanya, dalam bacaan Injil itu adalah semacam undang-undangnya. Sedangkan bacaan-bacaan surat-surat itu adalah semacam peraturan presiden. Jadi aplikasi dari Injil itu yang ada dalam bacaan-bacaan surat-surat itu sebenarnya gitu. Jadi untuk mengetahui bacaan Injil, bacaan surat-surat, kita harus tahu dulu Injil gitu. Karena aplikasinya itu di sana yang dalam bacaan itu. Tapi sudah kita berdasarkan urutan liturgis, kita mulai bacaan pertama ya. Bacaan pertama ini tentang surat Paulus kepada Galatia. Saya itu biasa selalu pakai konteks supaya kita jangan membuat penafsiran secara sangat rohani ya, tapi lupa apa konteks apa itu. Yang pertama saya biasa kalau membaca kitab suci, pikiran saya begini. Paulus menulis surat kepada orang Galatia. Galatia itu di mana sih? Lalu apa yang ada di sana sehingga membuat Paulus harus menulis surat ke sana? Kenapa tulis surat dan isinya apa tentang itu? Berarti kita harus tahu tentang konteks yang ada di Galatia. Galatia itu sekarang itu kan Turki, ya. Ya, jadi Paulus menulis surat kepada orang-orang di Turki, ya, yang Galatia itu. Apa yang terjadi di sana? Paulus di situ suratnya itu sebenarnya begini. Di Turki waktu itu, Paulus tulis surat Galatia ini sekitar tahun 50-an. Setelah ini Yesus sudah naik ke surga dan sebagainya, para murid mulai mewartakan kabar gembira di luar komunitas Yahudi dan pergi juga sampai di Turki. Lalu mereka sampai di Turki mereka mewartakan kepada orang Turki demikian, termasuk Galatia kan, bahwa kamu boleh masuk Kristen tetapi harus ikut adat istiadat Yahudi. Jadi orang-orang Kristiani waktu itu, yang murid-murid Yesus itu pergi mewartakan di luar orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa, oke, kamu datang masuk Kristen, ikut Yesus, tapi masuk Kristen berarti ikut tradisi Yahudi. Nah, Paulus tidak setuju yang macam begitu. Kenapa untuk masuk Kristen harus ikut tradisi Yahudi? Contohnya misalnya harus makan babi, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan yang berdarah, harus disunat, dan itu kan tradisi Yahudi. Orang-orang di luar Yahudi kan tidak pakai tradisi itu. Nah, makanya Paulus sedikit kecewa dengan itu. Paulus ini orang Turki juga. Paulus ini kan dari Tarsus. Tarsus itu kan di Turki. Ya. Paulus dari Tarsus itu kan dia dari Tarsus dalam perjalanan ke Damsyik kan waktu itu. Makanya dia tahu persis situasi lokal di sana. Ini kampung aku dan segala macam. Lalu dia orang-orang seolah-olah macam memaksakan orang-orang yang bukan Kristen, yang ingin masuk Kristen tapi harus masuk Yahudi dulu. Jadi Yahudi sebagai orang macam begini Paulus nggak setuju. Makanya Paulus mengatakan bahwa yang paling penting itu bukan perbuatan. Karena perbuatan didasarkan pada tradisi Yahudi. Tapi yang paling penting imanmu akan Kristus. Anda bisa mengungkapkan imanmu melalui tradisimu sendiri. Saya kasih satu contoh. Dulu
agama Katolik itu yang sama. Seluruh kegiatan liturgis harus dibuat pakai bahasa Latin, ya kan? Semua mengerti nggak mengerti harus mengerti bahasa Latin, karena pemikiran kita Allah hanya mengerti bahasa Latin. Setelah orang menyadari bahwa Tuhan Allah ternyata bisa mengerti bahasa lokal juga, termasuk bahasa Dayak juga kan? Ya, akhirnya orang mulai itu masuk kata istilah inkulturasi. Kita beribadah sebagai orang Kristen kepada Tuhan melalui adat istiadat kita, melalui tradisi kita, melalui kita, macam begitu. Bacaan pertama ini bilang apa ini tentang perselisihan, percocokan, iri hati dan sebagainya. Mereka bertengkar tentang itu semua yang dibuat oleh itu karena ada percocokan antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Ya, Paulus masuk ke sana supaya bilang kita harus jernih. Kesetiaan itu jauh lebih penting daripada aturan-aturan tradisi. Dan nanti dikukuhkan atau nanti itu diambil inspirasi dari bacaan Injil tadi. Yesus itu marah. Paulus ini sebenarnya orang Farisi juga. Ya. Jadi kita mesti lihat siapa ini Paulus. Paulus ini lahir di Turki. Berarti dia orang yang bukan Yahudi. Tetapi dia dididik dan dibesarkan di Yerusalem oleh Imam Gamaliel. Gamaliel itu pemimpin orang Yahudi yang paling pintar waktu itu. Dia semacam kardinal gitulah zaman kita. Dan begitu lama sejak kecil sampai besar di situ dididik sehingga dia tahu persis tentang kebudayaan Yahudi. Lalu dia masuk dalam kebudayaan Yahudi sebagai orang Farisi yang taat kepada hukum Yahudi. Lalu berdasarkan taat kepada hukum Yahudi ahli Taurat sebagai orang Farisi, dia mengejar orang Kristiani waktu itu yang tidak taat kepada tradisi-tradisi Yahudi, lalu kejar sampai Tuhan sendiri yang datang waktu perjalanan ke Damsik kan, datang lalu bertemu dengan Paulus, kenapa kamu mencari dan membunuh orang Kristiani? Nah, lalu itu dia bertobat. Jadi Paulus ini orang yang bukan Yahudi, dia lahir di luar konteks Yahudi, lalu dia dibesarkan dengan pendidikan Yahudi sehingga tahu baik sekali, dan dia ahli ini orang Farisi. Farisi itu dalam arti bahwa yang mengikuti secara beruntun, mengikuti secara ketat aturan-aturan Yahudi, orang-orang Farisi. Jadi kita selalu menganggap Farisi itu kan orang-orang yang ini kan, tapi ada orang Farisi yang baik juga, ya begitu. Ini konteks dari ini jadi Paulus ini. Penting sekali kita memahami sejarah dan latar belakang dari sebuah bacaan ya Romo ya. Ini membuka wawasan sekali gitu bahwa setelah kita mengetahui konteksnya kita jadi paham apa maksud pesan-pesan ini di dalam Injil. Ya, maksud saya supaya kita jangan langsung melihat bacaan Injil secara literer lalu menafsirkan itu secara literer tanpa melihat konteksnya, macam gitu kan. Sehingga itu pertengkaran antara Paulus di komunitas Galatia itu yang terjadi. Nanti sebagai informasi tambahan saja bahwa itu sehingga terjadi apa yang disebut sebagai konsili Yerusalem yang pertama. Jadi mereka kan berantem ini tentang ajaran agama ini. Yang satu bilang kita bisa masuk Kristen tanpa ikut orang Yahudi. Yang satu mengatakan bahwa harus ikut Yahudi. Makanya dikumpul semua para pemuka agama untuk buat konsili pertama Yerusalem untuk berbicara antara kita bisa masuk Kristen tanpa mengikuti tradisi adat istiadat. Jadi dalam bacaan pertama kan disebut bilang kalau kamu mengikuti yang macam begini, itu kamu masih berada di bawah hukum Taurat, hukum Musa. Menurut kita hukum Musa itu kan hukum yang baik, tapi menurut Paulus tidak, karena itu dimanipulasi untuk menindas orang. Dia tidak terlalu setuju itu. Jadi dia bilang ini bukan Kristianisasi, tapi ini Yahudinisasi. Itu dia mau. Dia bilang boleh Kristianisasi, tapi jangan Yahudinisasi. Menyahudikan semua orang. Indonesia lain kan, kita harus 100% Katolik dan 100% ya, Indonesia. Betul. Jadi kita tidak perlu menghilangkan identitas kita ternyata untuk mengikuti Yesus ya. Jadi kita harus berjuang untuk nilai, bukan untuk sebuah tradisi. Ya. Makanya nilai ini yang disebut di sini. Sebaiknya nilai itu menurut Paulus di dalam Galatia disebut ini buah-buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ini jauh lebih penting daripada sekedar makan daging babi ada darah atau tidak, bersunat atau tidak bersunat. Tidak penting bagi Paulus. Yang itu terdapat dalam sini. Ini latar belakangnya itu. Karena ada diskusi antara bagaimana harus menjadi Katolik. Menjadi Katolik berarti harus lewat Yahudi atau bisa langsung gitu. Makanya ini. Lalu bagaimana kita menyikapinya ya Romo di saat kita dihadapkan pada nilai-nilai ini sama aturan-aturan juga dalam kita berkomunitas, baik itu di gereja ataupun sosial gitu, yang juga ternyata memang harus ditaati gitu. Ini pertanyaan yang penting sekali. Itu dalam liturgi gereja ya. Begini,
Saya bukan mau mengulas sesuatu yang bersifat rohani, tapi sedikit melihat pastoral. Ya. Orang selalu mengatakan bahwa inkulturasi gereja. Inkulturasi berarti kita mengungkapkan iman sesuai dengan budaya yang ada. Misalnya saya orang Batawi mengungkapkan iman sesuai dengan orang Batawi. Kristen yang orang Batawi. Tapi konsep kita orang Kristiani umumnya, orang Katolik umumnya, inkulturasi itu lebih dalam inkulturasi liturgis. Dalam arti bahwa inkulturasi berarti berpakaian Betawi, inkulturasi berarti berpakaian Flores, inkulturasi berarti pergi gereja berpakaian Dayak. Inkulturasi bukan soal hal di luar itu. Inkulturasi berarti nilai yang ada dalam situ. Nilai apa? Nilai kekerabatan. Jadi tidak ada gunanya saya berpakaian adat itu, tapi saya tidak mengikuti nilai yang ada di dalam orang-orang seperti itu. Ya. Contoh, kita ini kan nilai di sini, nilai kuat itu kita kekerabatan dan keramah-tamahan orang. Lalu menggunakan bahasa pakaian-pakaian liturgis yang sesuai dengan tradisi ini, tradisi itu, lalu tetapi nilai yang kuat yang dianut oleh orang-orang itu tidak kita aman. Misalnya nilai itu ada di sini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan sebagainya. Ini nilai-nilai yang harus kita sampaikan. Sehingga kita jangan dikungkung dari satu bingkai liturgi semata-mata, tetapi go beyond, jadi masuk ke dalam makna apa lewat pakaian itu. Itu yang biasanya disebut oleh dalam Injil, Yesus bilang duc in altum kan. Duc in altum itu berarti harus kalau mancing pergi lagi ke tempat yang lebih dalam. Jadi bukan sekadar di permukaan tapi ke tempat yang lebih dalam untuk menggali kasana nilai apa yang ada dalam tradisi itu, dan itu yang harus saya ungkapkan, lalu ungkapkan lewat tradisi liturgis berpakaian begitu. Jadi bukan hanya sekedar pakaian dan sebagainya, bukan sekedar model rambut, bukan sekedar ini, tapi nilai. Ya. Makanya nilai apa yang biasa terjadi dalam tradisi-tradisi, ada pencampuran, ada percocokan, iri hati, amarah, kepentingan. Ini hal itu ada, tapi dia itu bukan nilai. Ya. Yang nilainya itu kasih, sukacita. Jadi kita harus membedakan antara nilai dan kebiasaan. Ya. Ada banyak kebiasaan yang tidak bisa disebut sebagai sebuah nilai. Ya. Misalnya kebiasaan untuk misalnya suka cerita tentang orang, kan gosip-gosip dan sebagainya. Itu kan ini kan suatu kebiasaan yang ada, tapi kita tidak bisa angkat itu sebagai sebuah nilai. Sebuah nilai yang harus dipamerkan kepada orang dan sebagainya. Jadi tadi dikatakan kan, makanya kita bacaan ini mengundang kita tadi, pertanyaan itu bagus. Kita ini kan berada pada dinamika antara kita mau nilai atau aturan liturgis yang kita ikut sekarang ini. Terkadang apakah aturan-aturan liturgi itu harus ada, aturannya harus ada. Tetapi kita juga harus menginternalisasi aturan liturgi sehingga kita tidak sekedar liturgi saja, ya. Tetapi harus ada apa yang saya ungkapkan dengan tata cara saya duduk seperti ini, tata saya berdiri seperti ini dan sebagainya. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Menjadi indah sekali berarti sebenarnya ajaran ini, bagaimana yang penting itu adalah nilai tanpa juga menghilangkan inkulturasi tadi. Jadi betapa beragamnya gereja Katolik di seluruh dunia ya Romo, karena mengangkat nilai-nilai setempat yang dianggap baik, nilai yang sesuatu yang bisa diangkat menjadi nilai gitu, yang lebih tepatnya ya Romo. Dan tapi ternyata dengan perbedaan-perbedaan itu juga jadi membuat dinamikanya jadi lebih bervariasi ya. Ya, bervariasi dan kita berusaha supaya kalau kita hanya berpaku pada nilai dan selesai nilai kan stop, habis, sudah selesai kan. Tapi dinamika itu penting untuk kita selalu berusaha untuk mencari membarui nilai-nilai yang ada itu. Kalau tidak kita bilang sudah, aku sudah setia, mau apa lagi? Gereja tutup udah kan, aku sudah setia. Tapi dengan adanya nilai itu kan sebuah tantangan untuk kita selalu maju bersama-sama untuk proses pemurnian, sehingga kita bisa mengetahui apakah nilai yang kita anut ini betul-betul nilai yang benar atau masih dalam proses pemurnian, begitu. Sehingga perjalanan kita sebagai sebuah ziarah sebenarnya, perjalanan liturgi, perjalanan kekristenan kita ini sebuah ziarah untuk memurnikan pemurnian diri dan pemurnian batin kita, pemurnian motivasi kita setiap hari bertahap-tahap begitu. Iya. Satu lagi untuk penutup sesi kita yang pertama Romo, karena keterbatasan waktu ya. Jadi singkat saja bagaimana ya Romo cara agar kita memurnikan niat kita tadi dalam berdinamika bahwa ini adalah sungguh nilai yang baik yang mau kita dahulukan gitu.
Oke, yang pertama itu punya iman. Iman dalam arti bagi saya itu adalah ketulusan. Itu yang orang beriman. Kalau orang tidak tulus tidak akan beriman. Nanti itu akan kita lihat dalam bacaan Injil nanti ya. Yang bagaimana Yesus omong tentang celaka-celaka terhadap orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat. Karena apa yang dikatakan apa yang ditampilkan oleh orang-orang Farisi itu adalah lebih banyak daripada sebuah sandiwara, sebuah pentasan. Ya. Makanya iman berarti orang tidak menampilkan yang pentasan-pentasan. Karena pentasan itu adalah front stage, dalam arti itu panggung depannya yang dipentaskan, tetapi backstage-nya itu yang di belakang layar itu tidak ditampilkan. Dan manusia itu ada kecenderungan untuk menampilkan yang baik di depan, tapi bukan baik yang bukan sebuah nilai, hanya sebagai supaya dia dilihat, supaya saya ada, dan demikian menjadi populer. Popularitas dan nilai beda. Banyak kali kita menjadi populer, tapi ternyata dalam popularitas itu nilai tidak ditampilkan. Gitu. Oke. Wah, ini akan semakin dalam obrolan kita nanti di sesi yang kedua ya. Baik, terima kasih. Tapi tadi satu kata kuncinya yang menarik sekali adalah ketulusan ya Romo, untuk memurnikan. Dan bagi saya iman itu adalah ketulusan. Iman adalah ketulusan. Baik, itu adalah kata kunci untuk sesi kita yang pertama ya. Tentu saja kita akan membicarakan lagi lebih dalam dan juga merenungkan lebih dalam di sesi yang kedua bersama saya, Pinky, dan juga Romo Agus. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Salam damai sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama kami, Magdalena Pinky Baran dan juga Romo Agus Duka SVD. Di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan permenungan kita dari sesi yang pertama. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk memberikan masukan, mungkin kritikan, mungkin saran. Silakan disampaikan melalui email di orkkaj2021@gmail.com atau boleh juga dengan menghubungi nomor telepon 0881 0251 33438. Kami tunggu. Nah, tadi di sesi yang pertama, ya Romo, kita berbicara bagaimana mengikuti Yesus itu lebih mengedepankan nilai daripada hanya berpegang erat pada sebuah tradisi, gitu ya. Dan tampilan, gitu ya. Dan ternyata juga mengikuti Yesus itu dengan mengedepankan nilai ini ternyata ada yang disebut dengan inkulturasi, bahwa kita bisa mengikuti nilai-nilai Kristiani dengan tetap berpegang pada identitas kita, gitu ya Romo. Tadi begitu indah permenungan di sesi yang pertama. Nah, kemudian di sesi yang kedua ini bagaimana lanjutan permenungan yang bisa kita dapatkan ya Romo? Oke, di yang kedua dalam Injil ini kita lihat tentang celaka. Biasanya kalau di Matius itu ditulis bahwa ada sabda bahagia ya, tapi kali ini ada sabda celaka. Oh, ternyata ada ya? Ada. Kan berbahagialah, berbahagialah. Ini celakalah. Dan celaka ini ditujukan kepada orang-orang Farisi. Ya. Orang-orang Farisi itu sebenarnya bukan semuanya jelek loh, itu orang Farisi itu. Ada orang Farisi yang baik sekali. Salah satunya ini si Paulus yang tadi kita renungkan, kan? Dia orang Farisi, dan juga yang kasih pinjamkan kubur itu untuk Yesus itu juga Yosef dari Arimatea kan, itu kan orang Farisi juga. Lalu ada juga yang datang malam-malam, datang meminta bantuan kepada Yesus, minta nasihat. Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu dia bilang, loh, aku sudah dewasa kayak gini, mau lahirkan kembali, bukan masuk ke rahim ibunya. Jadi orang Farisi itu ada yang baik, Farisi. Farisi itu sebenarnya itu dalam tradisi Yahudi, orang Farisi itu orang-orang religius yang berpegang teguh pada adat kebiasaan dan tradisi-tradisi doa. Dan itu mereka ikut. Tetapi itulah yang kita bilang, itu hanya dipakai untuk ditonjolkan keluar sebagai pentasan. Nah, ini yang Yesus yang nggak setuju yang macam begini. Itu bolehlah, boleh itu bahwa kamu mengikuti aturan ini, duduk harus begini, harus berpakaian begini, makan begini. Tetapi itu bukan untuk ditunjukkan, dijadikan sebagai pentas. Ya. Tetapi itu harus dijadikan sebagai satu permenungan batin untuk hidup lebih tulus sesuai dengan ajaran-ajaran itu. Tapi kalau sebagai pentas berarti yang ditonjolkan bukan sabda Tuhan, tapi yang menonjolkan tunjuk dirimu sendiri. Ya. Makanya di sini kan dia bilang celakalah kamu orang-orang yang membayar persepuluhan begini, kan ikut aturan semua. Tetapi sebenarnya tidak. Saya kasih satu contoh. Banyak orang Farisi itu gini. Ada banyak tuntutan kepada masyarakat orang beragama untuk misalnya kamu kalau datang ke
gereja, harus itu membawakan korban sembelihan dan sebagainya. Tetapi ada larangan, kamu jangan bawa kamu punya korban sendiri. Kami ada jual korban itu di halaman gereja. Kamu harus beli itu korban dan sembelih dan harganya jauh 2-3 kali lebih mahal daripada di sana. Nah, model-model begini, di satu pihak minta korban, tapi orang korban, tapi ada korupsi di dalam macam begini. Nah, ini yang tidak disetujui oleh Yesus. Yesus bilang yang macam begini ini tidak bisa. Dan kalau macam begini tidak bisa, kenapa kamu mengajarkan orang-orang di luar Yahudi untuk ikut tradisi kamu? Bacaan pertama tadi kan? Ini kan sudah salah. Tapi kamu mengajarkan yang salah itu kepada orang. Pantasan Paulus marah. Paulus marah dan sebagainya. Makanya dia bilang, celakalah kamu, celakalah kamu. Itu sebenarnya mau apa sebenarnya dengan Injil ini? Ini kalau kita lihat ini, pertama karena orang Farisi, ciri khas orang Farisi, tidak semuanya, atau dua yang bisa diandalkan. Tapi ciri orang Farisi itu, mereka menjadikan kehidupan mereka itu sebagai sebuah pentasan untuk ditonton. Jadi ditonton supaya orang melihat. Semakin banyak orang memuji dan menonton mereka, semakin banyak mereka menjadi laris. Dan orang yang menjadi laris, dia makin banyak dapat duit dari orang itu. Makanya pada waktu Yesus datang dan buat sesuatu yang lain, mereka lihat, ada orang yang nanti menjadi saingan dengan kita. Mereka berusaha untuk menghalang Yesus. Nanti mereka pakai bahasa agama. Karena Yesus mengatakan demikian, Yesus mengatakan begini. Tetapi ujung-ujungnya, karena banyak orang lari ikut Yesus, kami tidak dapat stipendium lagi, duitnya lagi. Macam begitu. Jadi, yang ditampilkan, yang kelihatannya suci, ternyata bukan. Itu hanya ditampilkan hanya supaya dipamerkan kepada orang sesuai dengan aturan, adat istiadat begini, sehingga orang Yahudi mengatakan bahwa, waduh, adat kami betul-betul, tradisi kami betul ditampilkan secara baik. Ternyata bukan. Di belakang itu ada permainan yang sangat tidak. Makanya tadi saya bilang itu bahwa mereka hidup keagamaan mereka itu sebagai sebuah pentasan untuk memuaskan diri sendiri. Apa yang ditampilkan? Tadi bilang mereka tampilkan. Yang ditampilkan itu yang bagian luar dari mereka itu kan, hal-hal yang luar dia. Jadi prinsip mereka itu aku tampil supaya aku ada. Kalau aku tidak ditampil maka aku dianggap tidak ada. Macam gitu. Jadi itu, dan ini yang merupakan hal yang tidak disenangi oleh Yesus, karena dengan demikian yang diwartakan bukan tentang Tuhan, bukan nilai yang kita omong tadi, yang diwartakan adalah diri mereka sendiri, ego mereka sendiri yang diwartakan demi keuntungan diri sendiri. Yang macam begitu, kita juga kalau begitu kita nggak senang juga kan? Macam gitu. Berarti ini yang perlu kita refleksikan juga ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah yang kita lakukan ini itu adalah hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri gitu ya, ataukah ini memang karena kita berpegang pada nilai-nilai yang memang perlu kita pegang dalam ajaran Katolik ya, Romo? Ya, dan untuk zaman kita sekarang ini ada begitu banyak sarana yang menunjang mempresentasikan diri kita sebagai sebuah drama. Semua sarana media sosial itu tuh media sosial yang kita begitu hanya untuk membuat kita supaya ditampil bagian luar saja kan kebanyakan. Lalu setelah itu kita menjadi tampil, semakin banyak orang like, kita menjadi senang, dan kita itu kan dijadikan sebagai bisnis juga. Dan banyak kali, ya saya bukan mengkritik, tapi saya ketakutan saya itu para pastor dan romo yang terlibat dalam kehidupan TikTok dan sebagainya itu apa betul mewartakan atau sementara mencari stipendium juga di dalamnya kan? Tipis sekali ya Romo pada saat kita menampilkan hal di situ, benar-benar ketulusan kita, niat kita yang perlu kita telaah lagi gitu telisik lagi. Sebenarnya bagus itu, karena dalam ajaran gereja juga Paus itu kan setiap tahun itu kan keluarkan surat Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Setiap kali Paus menegaskan, dan dia mengatakan bahwa kita harus menggunakan sarana komunikasi sosial yang ada, yang paling modern untuk mewartakan kabar gembira, karena manusia ada di situ. Semua manusia ada di situ. Hanya itu, tergantung dari setiap kita. Kita betul-betul mau menampilkan yang nilai itu, atau kita mau menampilkan diri kita. Ini tadi Mbak Pinky bilang kan bedanya tipis sekali. Dan ini tergantung dari kita sendiri. Tergantung dari roh yang bekerja dalam diri kita, tergantung dari ketulisan kita. Disitulah iman kita nampak. Apakah saya membawa sesuatu ini untuk kebanyakan orang, atau saya membawa sesuatu ini supaya saya dilihat begini, dan bisa diundang kemana-mana untuk membawa begini. Saya tidak ada maksud untuk mengeritik atau mencela semua orang yang tampil di media sosial dalam mewartakan kabar gembira. Ini harus digunakan, karena ini Areopagus kan. Paus bawa Areopagus zaman sekarang itu media sosial. Areopagus itu
ya ceritanya panjang, saya bisa cerita nanti juga tentang Areopagus itu. Itu Santo Paulus lagi jalan-jalan, lalu di sana tidak lama dia bertemu tempat ibadah, lalu itu tempat ibadah kafir, lalu dia katakan bahwa kita harus gunakan sarana-sarana ini untuk mewartakan kabar gembira. Itu disebut Areopagus. Media sosial dan semuanya ini juga, ini kan bukan ciptaan gereja, ciptaan dari dunia sipil dan sebagainya. Dan lahir pertama dari tentara-tentara yang gunakan itu. Tapi kita gunakan itu, ya, memanfaatkan itu. Itu yang disebut sebagai Areopagus. Kita memanfaatkan itu untuk kepentingan dan kebaikan kemaslahatan kita bersama. Bukan terlibat seperti karena keinginan mereka untuk pakai perang, seperti yang tadi di luar diskusi ini kita bicara tentang human trafficking. Ya. Hal seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu indikasinya nih, Romo, saat kan tipis itu tadi ya, ini saat kita mulai menarik segala sesuatu ini untuk diri kita sendiri, atau ini memang benar kita mau lakukan untuk Tuhan ya? Indikatornya itu terletak dari buahnya. Ya. Kalau kita melaksanakan itu dari buah-buahnya itu, kalau baik, ini berarti baik dari Roh Kudus. Tapi kalau kita melihat bahwa sudah ada gejala, tidak lama sudah lapor satu dengan yang lain di polisi karena ada penggunaan yang secara salah, itu berarti sudah masalah. Iya. Atau tadi ukurannya seperti yang dikatakan Paulus ya, kalau sudah mulai ada iri hati, itu makanya sudah mulai ada amarah. Itu dari buahnya itu. Jadi buahnya itu kesetiaan, kegembiraan, persekutuan. Kalau persekutuan itu yang paling penting. Tujuan dari semua komunikasi itu adalah komunio, orang bersekutu. Tetapi kalau kita berkomunikasi mewartakan sesuatu di mana sesudah itu orang menjadi berantem satu dengan yang lain, tidak persekutuan, itu bukan. Jadi kita itu harus membangun ini Pentecost. Pentecost itu beragam, tapi orang mengerti. Tetapi yang itu Menara Babel, beragam, tapi orang tidak mengerti, makanya runtuh. Wah, itu sebuah indikasi yang bagus sekali. Makanya perjalanan kita harus berjalan dari Menara Babel ke Pentakosta. Di mana tadi kata kuncinya adalah komunio. Komunio, persekutuan. Pada saat kita sudah mulai melihat ada bibit-bibit perpecahan, berarti itu sudah beda. Itu indikatornya itu. Itu indikatornya ya. Sudah beda tujuannya berarti tadi ya, gitu. Wah, bagus sekali Romo. Terakhir Romo, untuk menutup sesi kita yang kedua. Cepat sekali ya saya obrolan ini ya. Baik. Bagaimana caranya Romo kita menjaga ketulusan kita? Menjaga agar kita tetap terus ada di jalan yang baik, menjaga nilai-nilai yang baik ini. Ya, itu menjaga nilai. Saya itu selalu berpikir tentang imannya. Orang beriman berarti orang yang tetap tulus, orang yang tidak menjaga ketulusan kita nih Romo. Bagaimana caranya Romo? Menjaga ketulusan ini itu yang tadi bilang beda-beda tipis itu. Kita harus menjaga dalam praktek. Kita tidak bisa menjaga dalam sebuah teori. Jadi bagaimana kita menjadi tulus? Praktekanlah semua yang dikasih oleh kita, dianjurkan oleh kita, oleh Yesus, oleh Tuhan, oleh kitab suci. Ini semuanya ada di dalam kitab suci, semuanya ada. Dalam praktek itu kita bisa sendiri melihat apakah saya berbuat ini sesuai dengan tendensi niat pribadi saya, ego saya, atau sesuai dengan yang orang banyak inginkan supaya saya mau buat dan demikian. Jadi ujung-ujungnya itu ada kemaslahatan bersama, orang menjadi bersekutu dan rukun dan damai. Tetapi kehadiran kita membawa perpecahan, dan tadi kamu bilang perpecahan, itu indikator yang paling utama bahwa berarti yang kita datang ini, mewartakan ini sebenarnya bukan kabar gembira, ya, kabar yang kabar lain. Ya, kabar yang membawa duka cita. Kabar celaka. Aduh, Romo, terima kasih sekali. Jadi intinya adalah mari kita praktekkan apakah kita benar tulus apa tidak. Kalau gagal, kita coba lagi. Kalau gagal, coba lagi sampai akhirnya kita benar-benar tulus. Dan lewat ketulusan itu kita akan terus membangun iman kita ya Romo. Dan semoga dengan demikian kita terus menjaga nilai yang lebih penting melampaui dari berbagai tradisi. Di mana kita tadi dikatakan harus selalu mampu menjadi identitas kita yang otentik ya Romo. Mengikuti Yesus itu tidak mengikuti tradisi tertentu, tapi mengikuti identitas kita yang otentik. Romo, terima kasih banyak untuk permenungan hari ini. Sangat-sangat luar biasa, membuka wawasan dan juga meneguhkan keimanan kita semua. Romo, agar apa yang sudah kita dengarkan hari ini bisa dipraktekkan itu tadi Romo. Kami mohon doa penutup dan juga berkat penutup dari Romo. Kita berada pada bulan
Oktober, bulan Rosario Maria, saya mengajak supaya kita satu kali semua pencinta dan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik berdoa bersama sebagai doa penutup satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita, khususnya saudara-saudari pencinta Oase Rohani Katolik, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo untuk waktunya. Sehat selalu. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Iya. Lagi. Terima kasih. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Oase Rohani Katolik kita edisi kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan Romo Agus Duka SPD. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.